Hai Sobat Kanal, welcome to another episode of Student Talk. Dan kali ini kita udah kedatangan dua mahasiswa dari teman aku. Boleh perkenalan diri dulu? Halo, kenalin aku Salman Hafiz dari Kedokteran 2021. Aku Halimah dari Gizi Kesehatan Angkatan 2022. Oke, jadi teman-teman kita ini di hari ini, di episode kali ini adalah dari pengurus, dari teman baik ya. Jadi teman baik itu sebenarnya apa sih? Mungkin boleh kalian jelasin dulu sedikit nih biar Sobat Kanal yang di luar FK tahu juga. Jadi teman baik itu teman baik itu peer counselor. Peer counselor itu mahasiswa yang diangkat oleh psikolog untuk membantu tugas-tugas psikolog. Di antaranya apa aja sih? Yang pertama adalah untuk mendampingi mahasiswa untuk berbicara tentang masalah kesehatan mentalnya. Kemudian yang kedua juga memberikan kelas psikoedukasi ke mahasiswa dan juga membantu psikolog untuk mempromosikan kesehatan mental seperti itu. I see, berarti ini buat fakultas ya? Iya, FKKMK, oke. Dan berarti teman-teman ini sebutannya peer counselor? Iya, benar. Atau teman baik. Kalian adalah tempat cerita lah gitu, ya, tempat curhat mahasiswa gitu ya. Tapi sebenarnya kalau lebih secara teknikal kita tuh sebagai psychological first aid, di mana itu tuh orang-orang yang sebenarnya tidak harus dilakukan oleh teman baik dan juga tidak harus dilakukan oleh ahli. Jadi siapa saja itu bisa jadi psychological first aid atau PFA. Di sini kita ada 3 tugas penting, yaitu kita singkatannya 3L. Boleh dijelasin Kak Salman? Ya, jadi 3L itu yang pertama, look. Jadi kita selalu memperhatikan orang-orang di sekitar kita apakah ada tanda-tanda stres seperti itu. Misalkan tiba-tiba ia berubah tingkah lakunya atau berubah suasana hatinya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah listen. Jadi kita berupaya untuk mendengarkan cerita-cerita dari mereka. Dan ketika kita mendengarkan, jangan mencoba untuk menjatuhkan, jangan coba untuk membandingkan cerita mereka dengan cerita orang lain. Dan yang terakhir adalah link. Link itu kita membagikan hotline atau nomor-nomor orang-orang yang sekiranya dapat membantu seperti kami atau psikolog. Oke, berarti 3L, look, listen, link. Dan sebenarnya seperti yang Mbak Lima bilang tadi, itu nggak cuma harus dilakukan oleh kalian sebagai peer counselor yang udah dilantik, tapi sebenarnya itu tugas dari kita bersama. Iya, benar. Oke. Nah, kan memang lagi sempat rame juga ya isu-isu tentang bunuh diri kemarin di sosial media juga sempat rame banget. Benar-benar simpang siur beritanya itu mulu. Ya, soalnya ada beberapa kasus ya yang mahasiswa nih konteksnya melakukan bunuh diri. Dan itu pada akhirnya ramai di sosial media. Jadi yang kemarin kita lihat mungkin teman-teman juga bisa lihat sendiri di media itu di Jawa Tengah itu hampir beruntutan tentang berita percobaan hingga sampai bunuh diri itu sendiri. Jadi kita juga harusnya lebih aware, lebih peka terhadap lingkungan sekitar kita. Siapa tahu kita bisa jadi penolong, kita bisa mencegah, karena sebenarnya bunuh diri itu bisa dicegah. Tapi kemarin itu sebagai kita yang pengonsumsi sosial media ya, Sobat Kanal juga pasti yang melihat kasus dan isunya sadar kolom komentarnya itu ramai. Kolom komentar setiap konten-kontennya itu ramai, dan pada akhirnya banyak juga konten-konten lain atau menimbulkan influencer yang speak up tentang kasus itu gitu. Dan jadi ada pro dan kontra ya. Dimana di kolom komentarnya itu ada kubu yang itu tuh membela, terus ada kubu yang itu tuh wah jangan gitu nih. Terus tapi kayak kalau misal dari influencer sendiri kan mungkin kita lebih bisa edukasi ya, karena kan mereka public figure, lebih bisa menginfluence orang gitu. Tapi sebenarnya peran kita sebagai teman baik atau juga teman-teman yang lain itu tuh juga bisa untuk masuk ke kolom komentar itu untuk memberikan edukasi. Dan juga sebenarnya kita sendiri itu nggak harus buat mencegah itu tuh benar-benar nggak boleh terjadi, tapi kita bisa mulai dari kata-kata word of affirmation, itu tuh siapa tahu bisa membantu orang lain. Bener banget yang dikatakan teman saya Halimah. Jadi banyak banget di kolom komentar memang orang-orang yang cenderung mendukung, pengen ikutan bunuh diri. Ada yang pengen, kenapa nggak ngajak aku sih gitu kan. Ada juga bahkan orang-orang di sisi lain yang bilang ini mah cuma cari perhatian doang kayak gitu. Ada juga yang bilang seperti itu. Pada dasarnya sebenarnya kita tidak boleh untuk mengatakan, untuk merendahkan keinginan bunuh diri dari seseorang. Kita juga nggak boleh
membandingkan masalah mereka dengan masalah orang lain. Kita harus selalu membantu orang-orang dengan keinginan bunuh diri itu untuk meletakkan masalah mereka tuh dalam sudut pandang yang berbeda. Misalkan itu masalah mereka bisa menjadi suatu motivasi buat mereka untuk selalu berkembang dan lain sebagainya kayak gitu. Nah iya, jadi dari yang aku lihat juga seperti itu ya Sobat Kanal, ada yang kok jadi ada beberapa, bukan beberapa sih, banyak komentar, aku juga pengen ikutan, gitu, kamu hebat. Gitu. Jadi seolah-olah tindakan itu sebuah keberanian. Nah, dan ada juga dari akhirnya muncul stigma mental health ini jadi kayak apa ya, isu bunuh diri ini jadi kayak suatu tren gitu. Jadi menurut kalian tuh gimana? Berarti harusnya kita itu nggak boleh ikut-ikutan gitu, kayak tentunya nggak boleh ya ikut-ikutan, dan justru harus lebih tidak membanding-bandingkan, tapi harus lebih memberikan kata-kata motivasi seperti itu. Dan juga untuk media saat ini tuh mungkin perlu diedukasi lagi dalam memberitakan bunuh diri itu, kan ada yang sampai kronologisnya, surat-suratnya diposting, itu sebenarnya sangat tidak disarankan ya, karena itu justru bisa men-trigger, justru bisa memberikan apa ya, istilahnya ide-ide buat yang lainnya, apalagi orang yang punya kecenderungan. Jadi lebih baik dalam memberitakan itu lebih bijak lagi, apalagi kita yang mengonsumsi beritanya. Iya, jadi banyak yang ke-trigger, tapi semoga Sobat Kanal di sini semua dalam keadaan yang happy, bahagia, kuat, jadi nggak ada yang ke-trigger atau punya keinginan untuk mencoba untuk bunuh diri. Nah, jadi kan kalian ini peer counselor gitu, dan pastinya pernah menjadi teman cerita, teman curhat buat mahasiswa yang punya masalah stres gitu. Jadi sebenarnya apa sih yang jadi masalah utama yang secara general lah ketika kalian menangani itu, masalah mahasiswa itu apa sih? Kalau di FKKMK sendiri, pada tahun ini ada 270 sesi yang masuk untuk ke psikolog ya Mbak. Jadi kebanyakan dari mereka itu masalah yang pertama paling sering adalah masalah akademik, terutama untuk mahasiswa-mahasiswa baru yang masih berupaya untuk beradaptasi gitu kan, dari lingkungan SMA ke lingkungan kuliah yang ternyata berbeda banget dari ekspektasi mereka. Yang kedua adalah hubungan mereka dengan keluarga. Biasanya masalah di keluarga itu yang mempengaruhi masalah mereka di akademik, masalah mereka berinteraksi dengan teman-temannya. Kemudian yang ketiga adalah tadi masalah percintaan. Nah, masalah percintaan ini kadang bikin dilema gitu ya Mbak. Kadang bisa ada yang punya toxic relationship, ada juga yang kerjaannya itu diatur TikTok gitu Mbak. Jadi relationship-nya diatur TikTok gitu ya. Jadi ketika FYP yang masuk ke TikTok-nya, konten-konten galau atau perselingkuhan ya jadi curiga. jadi ikut curiga kayak gitu Mbak. Kemudian yang keempat adalah masalah dengan teman-teman kayak gitu Mbak. Jadi yang paling pertama paling sering itu akademis kalau di sini. Jadi sebenarnya di titik mana sih kita itu mahasiswa ataupun yang Sobat Kanal lah nanti yang menonton ya, di titik mana kita tuh harus sadar bahwa kita butuh pertolongan gitu? Kalau untuk titik di mana kita butuh pertolongan itu sebenarnya setiap orang punya kecenderungan masing-masing. Jadi kalau menurut aku sendiri, mungkin aku udah nggak bisa buat menangani itu sendiri ketika emosi itu udah di luar kendali aku. Oh ini aku butuh bantuan orang lain gitu. Tapi mungkin teman-teman punya kecenderungan tersendiri. Jadi itu sifatnya apa ya, subjektif gitu. Ada orang-orang yang memang punya masalah tapi pengennya di-keep sendiri. Ada juga yang kena masalah dikit langsung cerita ke psikolog. Ada memang kecenderungan yang mau masalah sebesar apapun dia nggak mau cerita ke psikolog kayak gitu Mbak. Jadi tiap orang punya, benar yang dikatakan teman saya tadi, punya kecenderungannya sendiri, punya kapasitasnya masing-masing untuk menentukan kapan ia bisa cerita ke orang lain, kapan ia bisa cerita ke orang profesional seperti psikolog, atau dia pengen pendam sendiri seperti itu. Berarti intinya kita nih sebagai individu yang harus sadar dan peduli sama diri sendiri ya. Iya benar. Karena cuma kita yang tahu kapan kira-kira kita udah nggak bisa menghandle masalah kita lagi gitu ya. Tapi kan Gen Z itu ya kayak usia-usia belasan, 20-an itu kan generasi sekarang itu lebih sadar, lebih aware dengan mental health ya, dengan kesehatan mental. Sampai sekarang setiap hari kesehatan mental juga dirayakan gitu. Kalau dulu-dulu kan sepertinya kurang diperhatikan gitu ya. Tapi kenapa justru stigmanya ya itu kayak kesehatan mental generasi sekarang itu tuh lebih lemah gitu. Dianggap seperti itu, lebih gampang stres.
Padahal seharusnya gini, ketika kita meningkatkan literasi tentang kesehatan mental, literasi kita semakin baik itu seharusnya kita lebih bagus juga dalam mengendalikan mental kita. Apalagi dalam menyikapi mental itu sebenarnya kan sifatnya kontinum. Jadi kok tidak kita tuh lemah, tidak kita tuh kuat, tidak seperti itu. Tapi kesehatan mental kita tuh bisa bergeser. Nah, pergeseran itulah yang mempengaruhinya adalah kerentanan. Yang mana kerentanan itu setiap orang punya kerentanannya masing-masing. Jadi tidak kok itu Gen Z, tidak kok itu milenial atau apa gitu. Tapi karena memang setiap individu itu punya kerentanannya masing-masing. Jadi nggak bergantung memang usia atau lemah enggaknya, tapi ya emang itu tergantung dari masing-masing kerentanan masing-masing individu. Karena pengaruh faktornya juga banyak ya dan nggak bisa disamain kayaknya. Oke, nah berarti teman-teman kalau misalnya kita lagi ada di posisi yang stres banget gitu, kalau dari kalian ada saran nggak kita tuh harus ngelakuin apa sih gitu, sehingga kita tidak yang jatuhnya jadi abis stres depresi ya fasenya ya mungkin ya. Oke, jadi salah satu cara yang dapat kita lakukan adalah kita harus bisa memanajemen coping mechanism kita sendiri. Coping mechanism tiap orang tuh beda-beda. Ada orang yang setelah jalan-jalan keluar itu mereka merasakan masalah mereka tuh udah luntur. Ada juga yang merasakan kalau misalkan ketemu teman-teman tuh mereka jadi lebih bahagia. Ada juga yang merasakan kalau misal ketemu keluarga, ada yang melakukan hobinya masing-masing seperti itu. Nah, cuma kalau misalkan hal-hal yang biasanya membuat kita senang, hal-hal yang biasanya membuat kita bahagia itu sudah tidak membahagiakan kita lagi, nah itu udah masuk ke dalam ciri-ciri orang-orang yang udah mulai depresi seperti itu, Mbak. Tapi penting ya untuk kita tidak self-diagnose. Jadi seperti depresi, bipolar itu yang bisa melakukan diagnosis adalah para profesional. Dan itu prosesnya tuh sangat panjang ya. Jadi tidak sesimpel, aduh aku udah nggak bisa ini nanganin, aku depresi nih, itu enggak. Jadi tapi yang bisa kita lakukan adalah deteksi dini. Berarti deteksi dininya teman-teman ini seperti apa nih ketika kita udah ciri-cirinya mungkin ya ketika kita udah masuk ke tahap yang emang bukan stres biasa lagi. Mungkin kalau deteksi dini, kalau dari aku sendiri itu ketika emosinya udah aku nggak bisa mengendalikan emosiku sendiri, terus aku merasa hal-hal yang seperti yang Kak Salman bilang tadi, hal-hal yang biasanya itu bikin aku senang, tapi kenapa pas ini kok rasanya tetap sedih, terus kayak tetap kepikiran terus gitu. Mungkin itu udah oh ini aku udah harus minta bantuan nih, dan minta bantuannya itu ya itulah kita ada teman baik, karena teman baik itu akan mendengarkan cerita kita, kemudian kita juga bisa minta bantu ke psikolog, karena kan sekarang itu semakin inklusif nggak sih layanan psikolog itu, kita bisa mengakses di fakultas, kemudian juga di GMC juga ada, dan masih banyak lagi yang disediakan oleh kampus khususnya UGM ini. Oke. Berarti sebenarnya pertolongan pertama itu tidak mesti kita harus ke yang profesional. Kita bisa melalui kayak misalnya di kampus ada layanan psikologi seperti ini, atau teman baik kita sendiri juga bisa ya sebenarnya ya. Cuman gimana kalau misalnya tipe orang yang dia sangat memendam gitu, nggak mau cerita, aku nanti takut dibocorin gitu informasi pribadi aku. Kira-kira apakah kalian pernah menangani ada yang seperti itu, atau dari teman-teman yang udah mungkin difasilitasi ya di kalian itu kan udah sudah diberikan pelatihan, nah jadi lebih tahu cara nanganinnya gimana kalau misalnya diri kita seperti itu. Jadi pertama kita harus aware gitu dengan orang-orang di sekitar kita. Apabila mereka ada perubahan tingkah laku, ada perubahan suasana hati, ada perubahan penampilan tiba-tiba, itu kita bisa kita jadi lebih perhatian ke mereka seperti itu. Kemudian yang kedua, apabila mereka jadi akhir-akhir ini jadi lebih sering bilang kalau mereka ingin melukai diri sendiri, mereka ingin mati, mereka ingin mengakhiri hidup dan lain sebagainya, atau bahkan sudah melukai diri sendiri, itu kita sudah bisa khawatir akan kejadian terjadinya bunuh diri seperti itu. Kemudian yang keempat, bisa juga orang-orang memang tidak menunjukkan gejala apapun. Tiba-tiba kita nggak tahu kalau ternyata pas kita ketemu dengan kita itu orangnya baik-baik aja, orangnya bahagia-bahagia aja, tapi ternyata pas nyampe rumah, pas nyampe kamar, pas nyampe kontrakan mereka merasa sedih, mereka merasa bahwa mereka kesendirian seperti itu. Nah, yang perlu kita lakukan adalah kalau misalkan kita melihat ada tanda-tanda seperti itu, kita harus
dekatkan ke orang-orang terdekatnya. Kita tanyakan apakah orang-orang terdekatnya itu merasakan hal yang sama, merasakan kekhawatiran yang sama apabila orang tersebut berbeda gitu dengan yang biasanya. Atau misalkan kalau tidak ada tanda-tandanya sama sekali, kita harus senantiasa untuk memberitahu kepada orang-orang terdekat kita bahwa kita peduli dengan mereka dan kita siap untuk menjadi teman cerita mereka. Selain itu juga kalau di FKKMK sendiri ada banyak layanan psikologi yang dapat teman-teman akses, yang dapat mahasiswa akses. Di berbagai sudut-sudut gedung di FKKMK itu ada banner yang nomor-nomor telepon orang yang sekiranya dapat membantu menyelesaikan masalah kesehatan mental seperti itu, Mbak. Juga buat reminder ke teman-teman yang mungkin masih punya pikiran suka memendam, itu sebenarnya is okay buat kita cerita ke orang lain gitu, cerita ke orang terdekat. Mungkin bisa ditanyain dulu kayak, aku mau cerita nih, kamu bisa nggak dengerin ceritaku, jadi biar sama-sama enak, karena takutnya kalau misal dia juga lagi nggak baik-baik aja, nanti malah dapet feedback yang kurang mengenakan gitu. Tapi kalau udah sama-sama persetujuan dari kedua belah pihak, terus kita juga udah merasa nyaman tuh, nggak apa-apa cerita aja. Karena kadang kalau misal kita itu menceritakan masalah, kita menceritakan yang ada di pikiran kita, itu rasanya lebih lega daripada memendam. Jatuhnya malah ke alam bawah sadar kita, jadi kita ngerasanya udah nggak apa-apa, tapi suatu saat nanti jadi kayak gampang ke trigger, oh ternyata itu udah masuk ke alam bawah sadar. Jadi itulah pentingnya buat menceritakan masalah kita. Oke, nah makanya mungkin ada kasus yang ketika pesan makanan tapi ternyata misalnya pesan ayam, tapi ternyata ayamnya nggak ada atau sendoknya nggak ada, terus tiba-tiba bisa langsung nangis banget gitu ya. Dan padahal masa nangis gara-gara itu doang, nah tapi ternyata sebelumnya masalahnya dipendam-pendam, akhirnya ketika ada satu masalah kecil aja bisa nge-trigger emosional kita gitu ya. Oke, jadi ya buat Sobat Kanal itulah pentingnya buat kita peka ya, teman-teman harus peka juga ke lingkungan sekitar kita, dan juga satu lagi sebagai diri individu kita sendiri juga kita harus maulah untuk terbuka dengan orang yang tepat. Tapi kan kalian teman-teman ini sebagai teman baik ya, sebagai teman cerita mahasiswa, kan kalian juga punya permasalahan pribadi, punya stres pribadi. Nah itu kan gimana teman-teman pengalaman kalian mengatasi masalah orang lain, atau bukan mengatasi, jadi teman cerita di saat kalian nggak baik-baik aja, itu gimana? Pernah nggak? Udah aku dulu mungkin ya, aku juga pernah kan menerima cerita dari temanku, dan pas itu posnya aku juga kayak lagi capek gitu. Itu lebih baik buat nggak dulu, jadi aku nggak mau memaksakan diriku, dan ketika memberikan respon nanti takutnya malah itu tidak malah tidak membuat dia lebih baik gitu. Jadi aku bilang kayak, kamu bisa cerita dulu sekarang sampai kamu lega, tapi mungkin aku responnya agak nanti ya gitu. Atau karena kita di teman baik juga nggak sendirian, jadi nggak apa-apa buat aku kayaknya nggak bisa nggak dibantu gitu. Oke, berarti kita sebagai individu yang ada di lingkungan sosial juga ketika ada teman yang membutuhkan bantuan atau tempat cerita, kalau kita lagi nggak baik-baik aja juga jangan memaksakan ya. Takutnya nanti kita juga tidak bisa menghandle gitu. Oke. Karena kadang kita memberikan nasihat orang lain itu kan gampang ya, kayak ketika kita mendengarkan, oh ya gini, tapi pas kita di posisi itu sendiri kayak rasanya kok nggak bisa ya, ternyata susah ya. Belum tentu juga kita bisa menangani masalah itu. Iya, nah itulah kenapa kita butuhlah bantuan orang lain. Kita sebagai makhluk sosial itu ya, kalau memang kita lagi nggak baik-baik aja ya nggak apa-apa, nggak baik-baik aja tuh nggak apa-apa gitu. It's okay to not be okay. Oke, it's okay to not to be okay. Jadi jangan terlalu memaksakan harus terlihat baik-baik aja ya, karena pada akhirnya nanti bisa suatu saat men-trigger mungkin suatu kejadian yang lebih besar, masalah yang lebih besar dari diri kita sendiri, seperti itu. Oke, dari kalian sih sebagai teman baik, ada nggak sih pesan kalian buat sesama teman mahasiswa, Sobat Kanal yang lagi nonton kita? Sama dulu. Oke, kalau dari aku pesanku buat para penonton adalah untuk Sobat Kanal, yang pertama pastikan kita selalu aware. Tadi aku udah sampaikan juga kalau kita harus selalu perhatiin orang-orang di sekitar kita, apakah ada perubahan perilaku, apakah ada perubahan suasana hati. Kemudian yang kedua adalah kalau misalkan ada orang yang cerita ke kita, jangan pernah kita membanding-bandingkan cerita mereka dengan orang lain. Biasanya itu kita jadi ke-trigger buat mencerita masalah kita juga. Ya, kadang kayak gitu. Kalau yang kita lakukan seperti itu, orang yang
sedang cerita itu jadi merasa nggak diperhatikan, jadi merasa bahwa cerita mereka kurang kurang penting seperti itu. Jadi kalau misalkan kita sedang mendengarkan cerita orang lain, kita benar-benar mendengarkan, jangan terlalu banyak tanya. Kemudian kita juga eee, nggak boleh buat cerita membandingkan cerita mereka dengan cerita kita, kemudian membandingkan cerita mereka dengan cerita orang lain, itu juga tidak boleh. Selanjutnya juga ketika kita mendengarkan, kita juga bisa sembari merangkum cerita mereka. Ketika mereka sudah selesai cerita, kita rangkum ceritanya dan kita tanyakan poin-poin yang penting untuk klarifikasi. Nah, hal-hal yang kayak gini bisa membuat orang yang sedang cerita itu merasa didengarkan, merasa bahwa cerita mereka penting, seperti itu. Kalau dari aku sendiri mungkin pesan buat teman-teman dari Sobat Kanal, sebenarnya pikiran bunuh diri itu bisa saja menimpa kita, bisa saja menimpa setiap orang, tetapi bunuh diri itu bisa dicegah. Bunuh diri itu bukan solusi, karena kita nggak tahu seberapa deket sih kita itu sama solusi, seberapa deket sih kita itu sama goal yang ingin kita capai gitu. Itu aja sih. Buat Sobat Kanal, semoga kita sih harapannya semoga tidak ada Sobat Kanal yang punya pikiran untuk mengakhiri hidup, tapi kalau ada, kalau misalnya kalian adalah mahasiswa, cari pertolongan terdekat ya dari lingkungan sekitar, lingkungan kampus, atau ke teman yang dipercaya, atau juga kalau memang sudah berat bisa langsung ke psikolog ya teman-teman ya. Oke, Sobat Kanal, mungkin itu ya obrolan kita hari ini. Jadi Sobat Kanal semoga bisa merangkum atau mendapatkan manfaat dari teman baik yang udah hadir bersama kita di sini. Dan jangan lupa untuk Sobat Kanal terus like, komen, dan subscribe di channel kita. Dan kalau misalnya ada Sobat Kanal pengen bahas sesuatu nih, atau pengen tahu sesuatu tentang lingkungan FKKMK UGM, boleh langsung di komen agar bisa kita bahas di minggu berikutnya, di episode berikutnya. Kalau gitu, aku Patricia dan juga Salman Hafiz. Aku Halimah. Kita pamit undur diri, sampai ketemu di episode berikutnya.